Halo, assalamualaikum anak-anak. Kita ketemu lagi. Perkenalkan, nama saya Haryati Prasetyorini, guru biologi di SMA Barnawati. Hari ini kita belajar tentang biologi ya, yaitu tentang sistem ekskresi. Nah, di sini anak-anak, sistem ekskresi itu meliputi ada 4 macam ya organnya, yaitu ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Nah, minggu yang lalu Bu Haryati sudah memberikan LKPD ya tentang sistem ekskresi ini. Nah, sekarang Bu Haryati akan menjelaskan tentang prosesnya ya. Jadi pertama yang kita bahas yaitu ginjal dulu, kemudian nanti paru-paru, setelah itu kemudian hati dan kulit ya. Sekarang kita mulai dengan ginjal ya anak-anak ya. Jadi kalian tahu bahwa di dalam ginjal yaitu terutama di dalam korteksnya itu ada suatu bagian yang namanya nefron. Nah, ini adalah nefron ya. Jadi nefron, disinilah terjadi proses pembentukan urin ya. Proses pembentukan urin itu ada 3 tahap, yaitu proses filtrasi, proses reabsorpsi, dan proses augmentasi. Proses filtrasi itu adalah proses di mana terjadi penyaringan darah yang kotor ya. Jadi darah kotor itu disaring di sini ya anak-anak ya, di kapsul Bowman, di mana kapsul Bowman ini dilindungi oleh suatu bagian yang namanya glomerulus. Hasil dari filtrasi adalah urin primer. Jadi urin primer itu masih mengandung zat-zat yang masih dibutuhkan dan juga zat buangan. Kemudian berlanjut akhirnya masuk ke tubulus contortus proksimal. Nah, di sini terjadi proses reabsorpsi. Jadi zat-zat yang masih digunakan atau yang masih dibutuhkan diserap lagi di sini. Hasilnya disebut ada urin sekunder. Kemudian selanjutnya masuk, dia berjalan ke lungkung Henle, akhirnya ke tubulus collecticus. Di tubulus contortus distal. Nah, di sini terjadilah proses yang terakhir yaitu proses augmentasi ya. Jadi di sini terjadi proses pembuangan sampah-sampah di sini ya, yang sudah tidak digunakan lagi. Kemudian akhirnya terbentuklah urin yang sesungguhnya, masuk ke tubulus collecticus, akhirnya ke pelvis renis, dan akhirnya ke kantung urin. Nah, itu adalah proses pembentukan urin. Kemudian berikutnya adalah organ paru-paru. Ya, kalian tahu paru-paru ada sepasang ya di dada letaknya. Paru-paru ini dalam proses atau dalam sistem ekskresi dia berfungsi untuk melepaskan CO2 dan H2O. CO2 dalam bentuk gas, H2O dalam bentuk uap air. Di mana kedua zat ini merupakan hasil metabolisme yang berlangsung di dalam mitokondria. Nah, sisa ini selanjutnya akan dikeluarkan melalui paru-paru dan saluran pernapasan. Kemudian organ yang lainnya yaitu hati ya anak-anak ya. Kalian tahu hati ini juga alat ekskresi loh ya. Jadi di dalam hati ini ada yang namanya ini anak-anak ya, ada kantung empedu ya. Nah, inilah tempat terjadi menampung bahan-bahan ekskresi dari hati ya, bahan-bahan yang tidak digunakan. Apa itu bahannya? Yaitu dari hasil perombakan sel darah merah yang tua. Jadi sel darah merah yang tua dihancurkan, kemudian akan masuk ke dalam kantung empedu. Kemudian selain itu, hati juga menghasilkan beberapa hormon, menghasilkan vitamin ya, kemudian mengaktifkan vitamin D, kemudian degradasi hormon insulin dan hormon lain, dan degradasi amonia menjadi urea. Kemudian organ yang terakhir dari sistem ekskresi ini adalah kulit anak-anak ya. Jadi kulit kalian ini juga merupakan alat ekskresi yang penting bagi tubuh kita ya. Kita perhatikan, jadi selain sebagai alat ekskresi, kulit itu juga sebagai alat untuk perlindungan bagi tubuh kita, kemudian mengatur suhu tubuh kita, kemudian tempat metabolisme dan komunikasi. Jadi kalau misalnya kita kena panas, kena dingin dan sebagainya. Kemudian kulit kalau kita perhatikan pada penampangnya ini meliputi epidermis, dermis,
Kemudian di situ ada hipodermis ya yang paling dalam. Dan kalau kita perhatikan di sini pada epidermis ada rambut juga ya, ada pori-pori yang langsung sambungan dari kelenjar keringat, karena kelenjar di dalam kulit itu ada dua anak, yaitu kelenjar keringat dan kelenjar sebaceus ya. Kelenjar keringat ini menghasilkan keringat, sedangkan kelenjar sebaceus ini menghasilkan minyak. Baik anak-anak, jika ada pertanyaan nanti kita bahas melalui WA. Cukup sekian untuk pelajaran kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.